pemirsa, kami masih di Front One Beauty Hotel Taman Anggrek di Jakarta Barat. Dan kita terus membahas masalah yang Gengsi. gengsi yang banyak dialami oleh suami istri dimanapun Anda berada. Dan kita ketahui sekali bahwa membutuhkan ada satu saling kerjasama untuk bisa menyelesaikannya. Jadi tadi kan dikatakan kita harus bergantian bicara. Betul. Sehingga akhirnya saling memahami. Itu kan pastinya untuk memulai butuh menghancurkan gengsi dulu. Betul. Kan. Nah setelah selesai itu kita apa yang harus dilakukan? Kita saling minta maaf. Ya. Saling menyelesaikan. Sehingga iblis tidak bisa ambil alih. Betul. Nah seringkali yang jadi masalah adalah kita baca nih firman Tuhan selama ini Efesus 5 ayat 22. Tapi sebelum itu kita ingat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa banyak orang kan bilang bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Padahal ayat itu didahului dengan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita bisa sembuh dari segala gengsi, dari segala rasa angku, tinggi hati, menang sendiri. Itu kalau kita sebagai suami istri menghancurkan gengsi dengan memulai berkata bahwa sorry aku salah. Aku mengakui kesombonganku, aku mengakui kesalahanku. Karena kita saling mengaku dosa dulu. Lalu kemudian saling mendoakan. Barulah terjadi kesembuhan itu sendiri. Iya, seringkali yang jadi permasalahan adalah kita mendengar Efesus 5 ayat 22. Betul. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Kemudian kita juga mendengar, hai suami, kasihilah istrimu. Memang itu harus, cuman yang seringkali menjadi pertanyaan adalah siapa yang harus memulai terlebih dahulu? Nah. Istri harus tundukkah? Atau suami mengasihi istri? Akhirnya debat sendiri dulu tuh. Kalau kita biasanya seminar-seminar keluarga, suami bagus sikut kepada istrinya. Tuh lo, kamu harus tunduk. Tapi ketika gantian bicara, kamu harus tunduk, kok malah nanduk gitu. Terus kemudian kalau pendetanya bergantian bicara bahwa harus mengasihi, ganti istri yang sikut suami. Tuh kamu harus seperti Kristus dulu, baru aku akan tunduk pada kamu. Nah kita seringkali terlewatkan di dalam ayat 21. Ya. Di situ dikatakan harus saling merendahkan diri. Amin. Merendahkan diri sekali lagi bicara menghancurkan gengsi bukan? Ya. Jadi bukan bicara istri lebih dulu atau suami yang lebih dulu, tapi saling. Saling itu berarti kita sama-sama. Gengsi pun harus saling dihancurkan sehingga kita sama-sama dipulihkan. Benar sekali. Kemudian dikatakan saling mengaku dosamu. Nah, kita belajar bersama ya kata saling. Berarti saya contohkan bersama suami saya. Saling mengaku gini, sayang, Doni minta maaf ya. Mengaku dosa kan, jadi aku udah buat salah. Dan aku berusaha untuk aku tidak ulang lagi kesalahan itu. Ketika saya mengatakan hal seperti itu, telinga suami saya mendengarkan, dia akan sembuh. Sebaliknya, gantian suami saya, dia say sorry kepada saya. Sorry ya sayang, aku kasar sama kamu. Ketika suami saya bilang gitu, telinga saya mendengar, saya sembuh. Tapi seringkali kan seperti ini, oh biarin satu sisi aja, nggak bisa. Karena kita juga belajar gini, saya cuman mau mendengar, tapi saya belum mau mengucapkan. Nah, ketika kita belum mengucapkan say sorry, waspada. Karena iblis juga akan ambil kesempatan. Iblis ambil kesempatan dalam bidang apa? Dia akan mengintimidasi kita. Dia bilang, kamu punya salah suamimu. Kamu punya ini itu. Tapi ketika kita sudah minta maaf, say sorry, ketika iblis mengintimidasi kita, dia tidak berhak mengintimidasi lagi. Karena kita sama-sama udah minta maaf, saling mengucapkan, saling mendengar, dan saling disembuhkan. Betul sekali. Karena hari-hari ini ada hal yang harus kita waspadai yang disebut dengan sihir. Bahkan ada sihir dalam gereja. Ya, bukan model zaman dulu, humbila humbim panaikum gambreng atau simsalabim.
Tapi sihir itu salah satunya yang diberikan iblis saat ini adalah satu, kalau kita manipulasi. Dua, dominasi. Tapi tiga adalah intimidasi. Mengintimidasi sepasang suami istri ya, yang mengatakan bahwa wah sudah tidak layak itu pasanganmu dan kamu pun sendiri tidak akan menjadi suami yang baik, tidak akan menjadi istri yang baik. Hati-hati seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat dan lawanlah iblis, maka dia akan lari dari hadapanmu. Ayo, gengsi kita dikalahkan dengan sikap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita lawan segala kuasa intimidasi. Maka saya percaya iblis akan lari dan keluarga kita akan menikmati komunikasi yang indah. Dan hati-hati loh ya, selain gengsi yang sama dengan itu ketersinggungan. Iya. Nah, kita membaca dari penulis buku yang bagus namanya John Bevere namanya. Iya, bahwa ketersinggungan itu adalah umpan iblis. Betul. Nah, kita gengsi juga waspada. Ya. Kita akan kasih ilustrasi. Katakanlah ini Mendekat. ya. Ini umpan ya, walaupun Pancingan dibikinnya, ya. pancingannya. Ini umpan raksasa. Umpan raksasa. Pancingan raksasa. Biasanya ya. yang kena umpan itu kalau ikan ya, yang kena umpan apa? Pasti mulutnya. Ya. Dan pasti akan terluka. Nah, kita punya rekan di mana dia hobi banget mancing. Dia kasih informasi kepada kami, ikan itu kalau kena pancing, dua responnya untuk melepaskan diri. Ya. Yang pertama, dia berusaha menggeliat untuk melepaskan. Apakah yang terjadi? Bukannya lepas, malah semakin luka. Ya. Tapi ikan yang macam kedua, dia berusaha melepaskan dari kail yang luka itu. Dengan cara apa? Dia menjauh. Sama seperti kalau suami istri ngambek, gengsi itu tadi. Ya. Makanya kan firman Tuhan bilang, jangan sampai matahari terbenam. Nah, apa yang terjadi? Saya ilustrasikan saya sebagai ikan yang kedua ya. Dengan gengsi saya yang tinggi itu tadi. Menjauh. Saya tarik terus. Ya. Terus, tarik terus. Ngambek, nggak mau bicara. Sampai berlama-lama terus ngambek. Pertanyaannya adalah gini. Dengan diemin aja, mempertahankan gengsi, apakah akan lepas dari kailnya? Tidak. Yang terjadi adalah mulutnya ikan tersebut akan semakin robek, semakin terluka. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Sekali lagi, gengsi itu keputusan kita sendiri, bukan. Yang harus dilakukan adalah kita lepaskan kail itu. Karena kalau tidak dilepas, iblisnya kelihatannya kita menjauh, tapi iblisnya akan terus menarik-narik. Dia akan menarik-narik, menghentak-hentak, semakin terluka. Jadi kita yang harus memutuskan untuk lepaskan gengsi tersebut. Nah, satu hal lagi yang saya mau berikan kepada setiap kita, kalau dalam rumah tangga suami istri, katakanlah ya, kita ada konflik nih. Yang tahu siapa sih kalau kita konflik? Benar. Kita kan berusaha supaya anak-anak nggak tahu. Kita juga berusaha supaya karyawan di rumah atau siapapun nggak tahu. Ya. Hanya kita berdua. Betul. Nah, gengsi itu kita berpikir setinggi langit. Padahal kalau kita bilang gengsi, siapa yang tahu coba? Orang lain nggak tahu. Ya. Jadi gengsi itu adalah antar diri kita sendiri aja. Dan iblis semakin panas-panasin. Sedangkan antar kita berdua. Jadi padahal kalau saya datang kepada dia. Merendahkan diri. Mengakui kesalahannya. Iya. Kalau tipe suami saya, gini dia. Saya datang sama dia. Sayang, kita selesaikan ya. Tadi seperti gantian bicara. Terus kemudian saya minta maaf. Dia itu tipe orang yang suami saya ini kalau saya minta maaf, dia itu nggak tega sama saya. Tapi awalnya saya baik loh ya. Awalnya dia tetap gengsi dulu awalnya. Jadi gini, saya datang, saya Noni minta maaf ya. Dia gini, mulutnya maju dulu. Dia pura-pura. Lain kali jangan seperti itu ya. Nah, tapi saya juga harus terus meninggalkan gengsi saya. Iya, Noni minta maaf ya. Begitu saya sudah 2 kali ngomong, suami saya juga harus menanggalkan gengsinya. Dia bilang apa? Ayo cari bakso yuk, katanya seperti itu. Jadi karena doyanannya bakso. Jadi kita benar-benar dipulihkan. Ya. Jadi harus sama-sama saling menanggalkan gengsi tersebut.
Untuk apa kita mempertahankan rasa gengsi? Rasa gengsi adalah perwujudan dari ego kita sendiri. Ingat bahwa musuh terbesar kita bukanlah iblis, tapi kingdom of ourselves, diri kita sendiri. Dan jangan lupa di dalam Kristus seharusnya ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari kita tanggalkan cara hidup yang lama, datang kepada Tuhan. Siapapun Anda, suami istri, pemirsa household of faith, yang hari-hari ini Anda mengalami kebuntuan dalam komunikasi. Jarak hubungan Anda semakin lama semakin menjauh. Dan Anda sadar lewat siaran kali ini bahwa Anda betul-betul terjebak dalam satu sikap sama-sama gengsi. Sudah Mempertahankan rasa gengsi yang seperti benteng yang dibangun di sebuah kerajaan yang seperti kalau pintu kerajaan bukan kokoh. Nah, gengsi itu seperti palang besinya yang membuat menjadi tidak bisa terbuka. So, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Mari rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ya, datang pada pasangan saudara, hancurkan gengsi itu dengan minta maaf kepada pasangan. Akui, Yakobus 5:16. Mari saling mengaku dosa kita. Lalu kita saling mendoakan. Jaminannya luar biasa loh. Kamu akan sembuh. Artinya apa? Kita mengalami pemulihan hubungan. Dan yang lebih luar biasa adalah berkatnya adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika perasaan gengsi dihancurkan dan hubungan dipulihkan, lalu kita berdoa untuk kesejahteraan rumah tangga, katakanlah berdoa untuk kebutuhan rumah tangga, berdoa untuk apa yang kita rindukan di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa doa kita manjur, sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu kami berdua terbeban sekali untuk mendoakan Bapak Ibu, Anda semua pasangan-pasangan suami istri yang ada, yang sadar ketika mendengar siaran ini, namun berkata, Tuhan, saya mau menghancurkan sikap gengsi saya. Saya ingin rumah tangga saya dipulihkan. Kami berdoa dengan senang hati, rindu mendoakan Anda agar supaya kerajaan sorga dapat dinikmati dalam keluarga Anda. Mari kita akan berdoa bagi Anda yang mengatakan ingin menghancurkan gengsi dan pemulihan keluarga. Letakkan tangan saudara di dada saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membawa setiap saudara kami yang menyadari bahwa gengsi kami, ego kami lah yang seringkali membuat pertengkaran dan bahkan komunikasi rumah tangga menjadi rusak, menjadi buruk, dan membuat jarak kami berdua menjadi terpisahkan lebih jauh lagi. Sebab itu ampuni segala kesombongan kami, ampuni segala gengsi yang kami bangun. Dan saat ini dalam nama Yesus kami mau hancurkan, kami mau belajar merendahkan diri ya Tuhan. Kami mau merendahkan diri di bawah tangan-Mu dan kami mau melawan iblis itu. Dia akan lari dari hadapan kami. Kami berdoa Tuhan agar supaya kami saling mengaku dosa kami. Lalu kami saling mendoakan, maka kesembuhan Kau nyatakan. Naungi setiap keluarga yang ada, lembutkan hati setiap pasangan suami istri agar supaya mereka yang mengerti kebenaran ini memulai lebih dulu dan mereka akan menikmati pemulihan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap keluarga di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang selanjutnya. Kami ada di Front One Beauty Hotel Taman Anggrek Jakarta Barat. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.